Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamitana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu al-khamisatu wal arba'una. Dan adapun makalah yang ke 5 wal arba'una dan 40, artinya 45, itu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi, al mahabbatu adapun kecintaan fillahi, di dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wahya adapun yang disebut mahabbah itu ang tak buduhu, jika jika menyembah siapa engkau hu kepada Allah, itu asasul ma'rifati, sebagai pokok atau pondasi daripada makrifat. Pondasi kemakrifatan kepada Allah itu adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innali sufufiyati, karena sesungguhnya untuk golongan sifat-sifat itu salah satu marotibun. Maknanya apa itu Pak Sufufiyah? Sifat-sifat. Sifat sufi. Nah, sifat-sifat orang yang sufi ya. Berarti keikhlasan atau kesufian ya. Itu salah sumarotibun, ada 3 martabat atau tingkatan. Yang pertama yaitu syariatun, syariah. Wahya adapun syariah itu indahum, menurut para sufiyah itu ibadatullahi ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianaha, karena sesungguhnya beribadah kepada Allah itu al-maksudatu, yang dimaksud, minas syariati, dari syariat. Jadi menurut ahli sufiyah bahwasanya tingkatan daripada syariat itu ada 3, tingkatan daripada mahabbah lah ya. Mahabbah itu ada 3. Yang pertama yaitu syariat, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu adalah merupakan maksud dan tujuan daripada syariat. Allati hiya, yang adapun syariah itu ya adapun syariat indal fuqaha'i, menurut para ahli fikih itu ahkamun, hukum-hukum. Allati, yaitu hukum-hukum bayyanaha, yang menerangkan kepada hukum-hukum tersebut siapa Allah taala lana kepada kita. Yang disebut syariat adalah hukum-hukum ketentuan yang harus kita patuhi, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa tariqatun, dan tarekoh. Wa tariqatun, dan adapun tarekoh lana bagi kita, itu wahya adapun tarekoh itu qasdullahi taala, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bil ilmi, dengan ilmu, wal amali, dan amal, wal ma'rifati, dan ma'rifah. Yang disebut tarekoh menurut ahli sufiyah ya, ini yang biasanya kita sibuk tarekoh itu ya, yaitu menuju kepada Allah. Lah, menuju kepada Allah tadi harus dengan jalan yang benar Bang Edi, yaitu bil ilmi, dengan ilmu. Harus ada ilmunya, nggak ngawur, yang penting ingat Allah, itu bukan begitu. Tapi harus dengan ilmu, wal amali, dan juga amal, wal ma'rifati, dan juga mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa ya adapun
yang ketiga ya, dengan ilmu dan amal. Yang disebut thariqah adalah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Yang terakhir baru wa ma'rifatun dan ma'rifah. Waya adapun yang disebut ma'rifat menurut ahli sufiyah itu al ilmu mengetahui bibawatinil umuri dengan inti-intinya suatu perkara. Wahya adapun bawatinul umur itu samratuha buahnya daripada ma'rifat. Jadi apa tuh namanya? Mahabbah itu dibagi tiga ya. Yang mahabbah itu merupakan pokok daripada ma'rifat. Lah mahabbah tadi atau kecinta kepada Allah tadi dibagi tiga. Yang pertama syariat, yang kedua thariqah, yang ketiga yaitu ma'rifat. Yang disebut syariat yaitu segala semua hukum-hukum yang diterangkan Allah yang harus kita taati itu namanya syariat. Lah setelah kita tahu hukum-hukumnya Allah maka kita menjalaninya. Lah menjalaninya itu disebut namanya thariqah, yaitu menuju kepada Allah dengan ilmu dan amal dari hukum-hukum yang kita ketahui dari syariat tadi. Ya, Pak Lupi sholat, Pak Lupi ngaji, Pak Lupi mengamalkan ilmu yang Pak Lupi tahu itu namanya Pak Lupi nama berthariqah. Nah, sudah paham artinya thariqah ya? Nah, itu begitu. Terus setelah melaksanakan dari hukum-hukum dengan ilmu dan melaksanakannya tadi, baru yang ketiga namanya ma'rifat. Ma'rifat itu bagaimana setelah mengerjakan dengan ilmu itu kita menjadikan tahu inti-inti daripada maksud dan tujuan perkara-perkara yang kita lakukan tadi. Maka itu namanya buah daripada ma'rifat tadi. Buah daripada ma'rifat atau mahabbah. Nah, itu ya. Dengan inti-inti perkara yang dilakukan. Nah, contoh Pak Lupi sholat, ya kan? Itu kan sudah berarti sudah tahu hukumnya, berarti sudah syariatnya dilakukan. Thariqahnya sudah tahu, tata cara sholatnya, ya. Lah terus setelah tahu hukum-hukumnya, tahu ilmunya dan mengerjakannya, berarti kan sudah syariat thariqah. Terus diketahui ma'rifatnya. Ya ma'rifatnya bagaimana caranya? Ya berarti sholat itu adalah suatu kebutuhan yang kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, yang Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita. Kira-kira butuh apa enggak Allah itu dengan kita? Enggak butuh kan? Nah itu kok kita masih sama Allah tuh ditakdir bisa sujud, bisa sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Allah tuh enggak butuh kita. Lah kok Pak Lupi ya masih dikasih makan, masih dikasih hidup, fasilitas ya dikasih, duit ya enggak kurang-kurang, ya kan? Lah padahal enggak butuh loh Allah dengan kita. Kok masih dibegitui, dikasih hidup, dikasih napas segala macam, padahal Allah enggak butuh kita. Nah, coba dipikirkan itu. Nah, itu namanya al ilmu bibawatinil umur, mengetahui dengan inti-inti atau daleman daripada perkara-perkara itu. Kira-kira bisa dipahami itu, makrifat itu begitu. Nah, ya. Makrifat itu artinya tahu. Tahu bahwa itu semuanya adalah kanugrahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, fadl dari Allah ta'ala. Nah, kita yang enggak apa-apa, ya kan? Ya sudah bersyukur masih dikasih hidup sama Allah, ya kan? Hidup kita tuh Allah enggak butuh kita, ya masih dikasih rezeki, ya masih ngopi, yang ngerokok, ya kan? Ya payu rabi, yang belum ya sabar dulu, ya fit ya. Nah, ya kan? Ya punya anak, ya sampai tua, ya badur ya. Kadang ya bolak-balik le bojo. Nah, macam itu kan anugerah dari Allah, padahal Allah nggak butuh kita. Nah, itu loh.
macam-macam itu namanya bibawatinil umur. Wong Allah nggak butuh kita, nggak butuh ibadah kita, kok tetap masih dikasih rahmatnya Allah, dikasih rizki-rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu namanya mengetahui dengan inti-inti dari perkara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu begitu ya. Itu salah satunya. Masih banyak lagi nanti perkara-perkara yang ibaratnya perlu kita ketahui. Yang seterusnya tadi mahabbah ya, yang pokoknya atau pondasinya adalah makrifat. Sekarang wal ifah. Wal ifatu aimtana umina su'ali minal kholqi. Ifah itu apa ya? Kewibawaan. Apa? Kewibawaan. Yang dimaksud kewibawaan itu bagaimana sih? Al-imtina'u anis su'ali minal kholqi. Artinya al-imtina'u mencegah, menahan, anis su'ali dari meminta-minta minal kholqi dari makhluk. La ifah itu alamatul yakini sebagai alamat daripada keyakinan. Alamat daripada keyakinan. Orang kok bisa menahan dirinya dari meminta-minta, ya kan, karena kurang ini kurang itu, maka orang itu namanya orang yang ifah. Lah orang yang ifah tadi berarti dia termasuk mempunyai keyakinan yang kuat, mempunyai keyakinan yang kuat. Dia menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah alamatul yakin, bahwa adapun alamatul yakin itu i'tiqadu, berkeyakinan atau menalikan diri atau bertalikan annallaha, atau berkeyakinan ya, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu qadirun, dat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Warazikun, dan Allah juga dat yang memberi rezeki, kula hayawanin, kepada tiap-tiap makhluk atau hewan. Hayawan ini mohon maaf ya, kalau dalam bahasa mantek, manusia itu pun disebut namanya hayawan. Manusia juga disebut namanya hayawan. Tapi dibedakan dalam kitab mantek itu, kalau manusia itu namanya hayawanun natek, hewan yang bisa berbicara. Pak Lupi bisa bicara? Nah, itu namanya hayawan atau hewan yang bisa berbicara. Nah, ya, jadi hewan juga, tapi hewan yang bisa berbicara. Nah, itu ya. Jadi sudah tahu itu, bahwa harus yakin bahwasanya Allah itu memberi rezeki, bahwa Allah mampu memberi rezeki kepada apapun dan siapapun itu. Nah, bahkan kepada tiap-tiap hayawan. Ma'a'itiqodi, beserta meyakini annar rizqa, sesungguhnya rizki itu layasilu, tidak akan sampai ilaihi, kepada orang tersebut, illa bisauqillahi, kecuali dengan cintanya kepada Allah cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala ilaihi, kepada orang tersebut. Jadi rizki itu kenapa kok sampai di kita, karena saking sauk itu apa ya, beronto sebenarnya maknanya. Di situ apa Pak? Kalau bahasa Jawa tuh beronto, illa bisauqillahi ilaihi, kecuali belas kasihannya Allah gitu. Pengiriman, oh dengan pengirimannya Allah gitu. Sauk itu beronto kalau bahasa Jawa ya. Nah, pengirimannya Allah Subhanahu wa ta'ala ilaihi, kepada orang tersebut. Jadi harus diyakini bahwasanya rizki yang sampai kepada orang-orang itu adalah kiriman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing bejo ya wong-wong bank itu, wong-wong dealer ya kan, rezekinya lewat dari kita yang jungkir walik ya kan, dia tinggal terima wae. Nah, kita sebagai agen rezeki untuk para dealer-dealer atau orang-orang bank itu.
Kalau mu'alif rahimahullah ya harus disyukuri, untung dikasih mampu sama Allah, ya kan itu. Wah itu kaget dulu lah urusannya, ya kan itu. Wa rasul yakini dan adapun pokok daripada yakin itu at-taqwa adalah takwa. Aslul yakin artinya pokoknya yakin itu imtisalu awamirillahi, melaksanakan perintah-perintahnya Allah, wajtinabi nahihi dan menjauhi daripada larangannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi iffah itu adalah alamat bahwa orang itu yakin kepada Allah. Pokok daripada yakin adalah takwa. Lah yang disebut takwa itu apa perintahnya Allah ya dikerjakan, apa larangannya Allah bagaimanapun caranya ya tinggalkan. Waridho dan juga ridho bitakdirillahi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gelem terima takdir itu bagaimana sih Pak Lupi? Wahwa. Adapun yang disebut takdir itu sururul qalbi, bahagianya hati, bima dengan segala sesuatu bentuk qaddaro yang menentukan kepada siapa Allah Ta'ala alaihi kepada orang tersebut. Ditakdir jadi mantri ya dibahagiakan hatinya, ditakdir jadi kuli ya nerima bahagia. Itu ditakdir jadi bakul pete ya diterima, ditakdir jadi tukang motong ya diterima dengan bahagia. Jangan merutuk merunyam, wes lagi motong malah hujan pula, ya kan itu. Padahal hujan tuh ditunggu semua makhluk, kita yang tidak butuh, lainnya butuh. Nah, itu. Dan lain sebagainya ya. Bahwa diterima. Oh, istrinya meninggal kok belum dapat lagi. Ya diterima Pak D ya. Yang istrinya belum meninggal atau belum punya suami kok belum dapat, ya sabar dulu ya. Nah, nanti ya ada jadwalnya, itu begitu. Diterima takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, istrinya lagi balik Jawa ya sabar Pak D ya. Nah, itu ya. Masak dewek ya kan ngantek pilek-pilek pokoknya. Ya biasanya godok air mateng lagi ke susu nggak mateng airnya, godoknya ya jadi pilek gitu. Kalau mu'alif rahimah. Nah ya kan itu. Nah, biasanya yang dibawa tuh pisang goreng karena ya nggak tahu yang tukang goreng ya pisang mentah. Loh yang di sini ya harus pada terima. Namanya terima takdirnya Allah, ridho bi takdirillah. Wis untung-untungan ono sing gawakno pisang ya kan? Nah, ini qala al-mu'allif rahimahullah. Minal mari dari apa itu namanya? Wal khuluwi dan manis, minal murri dari pahit, wal khuluwi dan manis, wabima dan segala sesuatu kodo yang sudah menetapkan siapa Allahu kepada ma. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah tentukan harus kita terima, sudah bahagia wae lah. Wal maqalatu dan adapun maqalah asadisata yang ke-6, wal arbauna dan 40, maqalah yang ke-46. An Sufyan bin Uyainata, dari Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu. Bareng ngomong masalah takdir belum dapat judul tadi kok yang dalam itu kok diem bae Pak. Apa merajuk Pak? Qala sudah berkata siapa Sufyan bin Uyainah. Mana adapun barang siapa itu ahabba, mencintai siapa orang tersebut Allah kepada Allah, uhibbu maka mencintai, ahabba uhibbu maka mencintai siapa man orang-orang, ahabba yang mencintai siapa orang tersebut Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala. Kenyataannya minal ulama dari para ulama wassolihina dan orang-orang soleh. Jadi barang siapa kok Allah tuh cinta kepada orang tersebut, maka orang-orang yang cinta kepada Allah ya akan mencintai orang tersebut. Maksudnya begitu. Barang siapa yang Allah tuh cinta kepada orang tersebut, maka orang-orang yang mencintai Allah pun akan mencintainya. Man ahabballaha ahabba man ahabballah.
Barang siapa kok mencintai Allah, maka ya akan mencintai kepadanya orang-orang yang mencintai Allah, itu ya. Barang siapa kok mencintai Allah, ya siapapun yang mencintai Allah ya akan mencintainya. Saling mencintai loh, jangan mencium tai loh Pak. Kadang diplesetkan nih. Contoh begini, contoh ya kan. Salah satu bentuk cintanya Mbah Dur kepada Allah kan sholat Mbah Dur, gitu. Sholat itu di tahiyat akhir kan ada begini. At-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi siapapun kok cinta kepada Allah, contohnya dia mau melakukan sholat, yo dicintai oleh orang-orang yang mencintai Allah. Contoh itu kan hamba yang soleh, ya kan? Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Yo didoakan sama orang-orang hamba-hamba yang lain yang soleh. Kuncinya soleh dulu, bukan soleh apa nama orang loh Pak, soleh sifat ini. Orang yang sifatnya soleh, ya berarti dia apa tuh namanya? Apa ya? Ibarat sinyal tuh apa istilahnya tuh? Nyambung. Nah, makanya kan ada juga termasuklah yang ibaratnya membuat hati kita itu apa? Terang hati, yaitu kumpul dengan orang-orang yang soleh. Lah karena nyambung. Nah, gitu ibarat sinyal itu nyambung. Ya sama dengan ini. Barang siapa kok mencintai Allah, maka akan mencintai siapa orang-orang yang mencintai Allah. Nah, itu begitu. Contoh orang sholat, kan didoakan setiap orang yang sholat, doakan dia. Asal dia hamba yang sholat tetap mendapatkannya. Man ahabba, man ada waman dan barang siapa itu ahabba, mencintai siapa orang tersebut, man kepada orang. Ahabba yang mencintai kepada orang tersebut siapa Allah Ta'ala, ya ahabba, maka akan cinta apa ma segala sesuatu ahabba, yang cinta apa ma fillahi, di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa kok mencintai apa yang dicintai Allah, maka dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kok mencintai apa yang dicintai Allah, berarti dia mencintai apa yang dicintai Allah. Contoh, kenyataannya minal a'mali, dari amal-amal as-sholihati yang soleh. Nah itu begitu. Jadi amal-amal yang soleh itu kan perkara yang dicintai Allah. Nah, berarti dia juga mencintai amal yang soleh gitu loh. Nah, waman dan barang siapa itu ahabba, mencintai siapa orang tersebut ma kepada sesuatu ahabba, yang cinta apa ma fillahi dengan Allah, ahabba maka mencintai apa Allah ya'rifahu, jika tidak mengetahui kepada ma siapa nasu para manusia. Barang siapa kok cinta sesuatu yang dicintai Allah, maka dia akan mencintai sesuatu yang tidak dilihat oleh para manusia. Bal yastagilu, balik akan tersibukkan siapa man tadi, orang tadi, al-amala, kepada amal-amal fil kholwati, di dalam keadaan sepi. Wanakola, dan sudah menukil siapa al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Asqalani, anna mahabbatullah, sesungguhnya mencintai kepada Allah, cinta kepada Allah itu kismani, dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu fardu, wahwa adapun yang disebut cinta yang wajib atau fardu itu al-ba'isatu, yang membangkitkan, al-imtisali, atas melaksanakan perintah, awam amrihi, atau perintahnya Allah, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, waridho biqadrihi, dan ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mahabbah itu ada dua. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib yang bagaimana? Cinta kepada Allah yang membuat kita, membangkitkan diri kita, rasa kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah,
dan ridho atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Itu mahabbah yang atau cinta yang wajib. Yang sekarang wanadbun dan cinta yang sunnah. Waya adapun cinta yang sunnah itu ayu wadziba. Jika mentelateni ya mentelateni. Menekuni, merutinkan atau menekuni ala nawafili atas amal-amal yang sunnah. Wa yajtanibu dan menjauhi as-subhata kepada perkara yang subhat. Intaha sudah selesai apa pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi cinta yang sunnah cinta yang hukumnya sunnah yaitu menetapi atau menekuni melaksanakan amal-amal yang sunnah dan menjauhi dari perkara yang subhat. Wa qala dan sudah berkata siapa Siddiqu Abu Bakar As-Siddiq. Man adapun barang siapa itu daqo mencicipi min kholisil mahabbati dari murninya kecintaan min kholisil mahabbatillahi dari murninya kecintaannya kepada Allah sagolahu maka akan menyibukkan apa cintahu kepada orang tersebut menyibukkan kepada orang tersebut apa dzalika demikian apa yang diterangkan tadi antola bidunya jauh dari mencari keduniaan wa auhasahu dan apa itu auhasa itu an jami'il basyari dari seluruh manusia. Auhasa itu merasa Pak. Kesepian merasa sepi an jami'il basyari dari seluruh manusia. Jadi makalah yang ke-46 itu disampaikan dari Sufyan bin Uyainah. Dia berkata, barang siapa kok cinta kepada Allah, maka akan cinta kepada orang-orang yang mencintai Allah. Barang siapa kok mencintai orang-orang yang dicintai Allah, akan mencintai apa yang dicintai Allah. Barang siapa kok mencintai apa yang dicintai Allah, maka dia tidak akan wa man akhabba ma akhabba Allah, barang siapa mencintai apa yang dicintai Allah, maka dia akan cinta jika tidak diketahui oleh manusia. Dia akan beribadah dengan sepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa taala. Lah terus menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, mahabbah itu dibagi dua. Mahabbah yang wajib dan mahabbah yang sunnah. Mahabbah atau cinta kepada Allah yang wajib itu bagaimana? Yaitu mahabbah atau kecintaan kita kepada Allah yang membangkitkan diri kita untuk melaksanakan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya Allah, dan harus ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus mahabbah atau cinta Allah yang sunnah itu telaten atau menetapi atau melakukan sedikit demi sedikit apa sunnah-sunnah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan perkara-perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Terus As-Siddiq berkata, barang siapa kok merasakan murninya kecintaan kepada Allah, maka dia akan sibuk dengan perkara yang diterangkan tadi, dan dia tidak akan menjauhkan dirinya dari menyibukkan dirinya tentang masalah dunia, dan dia akan menyepi dari berkumpul-kumpul dengan manusia. Jadi kesepian di dalam keramaian, gitu ya. Wal maqalatu as-sabi'ata wal arba'una, dan maqalah yang ke-47. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.